Kalau diistilahkan dengan bahasa begitu, innani anallah. Artinya apa? Kita sudah lebur, nggak ada. Di makom itu hanya yang ada itu ya yang ada itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Pada malam hari ini kita mau membahas tentang alamat Allah. Karena bagaimana kita bisa menjumpainya tanpa kita mengetahui alamatnya lebih dahulu. Dalam hal ini nanti akan diawali dengan materi yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Kadiono. Setelah materi selesai, nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada saudara-saudaraku semua agar bisa mengikuti dengan hikmah, dengan baik, sehingga nanti sesuatu hal yang mungkin kurang dipahami bisa ditanyakan langsung kepada Al-Ustadz atau narasumbernya. Demikian pembuka pada awal pertemuan ini. Saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami serahkan langsung kepada Al Ustadz Kadiono. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kasifi nikmati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi sahibil fadilah wal karamah amma ba'du. Patut puji syukur kita panjatkan yang paling mendalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua bisa dikumpulkan kembali guna membahas sesuatu hal yang penting sekali, yaitu tentang ketuhanan. Tidak bosan-bosannya kita membahas tentang istilah Tuhan, karena generasi per generasi Tuhan itu sendiri kita sesama menganggap masih ya sedikit ada keyakinan, namun besarnya dan banyaknya itu masih penuh keraguan. Maka perlu setiap waktu kita berkumpul untuk membahas tentang siapa dan apa itu Tuhan itu sendiri. Pada materi kali ini kita membahas istilah mata hati atau su'aul basirah sampai alnul basirah, juga hakul basirah. Karena secara pengertian bahwa manusia itu punya banyak mata. Secara istilahnya ada mata zahir, ada mata batin, juga ada mata kaki sampai mata-mata. Maka itu nggak perlu per kata itu memahami seperti apa kandungannya. Baik, materi di dalam Al-Hikam, yaitu urutan dari materi 34 yang berbunyi Su'aul Basirah. Su'aul Basirati yushiduka qurbahu minka
wa ainul basirati yushituka ada maka liwujudihi wa haqqul basirati yushituka wujudahu la ada maka wala wujudaka. Dalam terjemahnya, sinar mata hati itu dapat memperlihatkan dekatnya Allah kepadamu atau kepada kita semua, dan mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu karena wujud adanya Allah, dan hakikat mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan ketiadaanmu yang dimaksud Adam, dan bukan pula wujudmu. Kita teruskan. Dalam perjalanan salib dalam perjalanan menuju Allah akan ada nur dari Allah 3 macam, yaitu satu syu'aul basirah, yaitu cahaya akal. Yang kedua ainul basirah, yaitu cahaya ilmu. Dan hakul basirah, yaitu cahaya ilahi. Dan semua nur tersebut akan menimbulkan bermacam-macam buah faedah yang penting. Maka orang-orang yang menggunakan akal mereka semata masih merasa ada dirinya dan dekatnya kepada Tuhan, yakni Allah selalu meliputi dan mengurung mereka. Sedangkan orang-orang yang menggunakan nurul ilmi atau nurul iman, mereka merasa dirinya tidak ada jika dibanding dengan adanya Allah. Sedang ahli hakikat hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat apapun di sampingnya. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitarnya, tetapi karena alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhajat kepada Allah, maka adanya alam ini tidak menarik perhatian mereka. Mereka itu menganggap bagaikan tidak ada. Itu kata tafsir dari Athaillah Su'aul Basirah. Sebelum materi ini katakan berlanjut, apakah perlu ada yang dipertanyakan untuk melancarkan pembahasan atau urian ini? Untuk itu para audien dipersilahkan. Ya. Masih ditakokake mbok. Su'aul basirati yushituka qurbahu minka wa ainul basirati yushituka adamaka liwujudi wa haqqul basirati yushituka wujudahu la adamaka wujudah. Yang pertama yaitu su'aul basirah. Su'aul basirah dalam kata lain adalah kekuatan akal atau cahaya yang ditimbulkan dari akal, yang mana akal itu kecenderungan atau batasan penglihatan akal adalah ya sebatas alam semesta ini, adanya alam semesta ini atau yang masih bisa diindra, itu batasan akal. Nah, sedangkan ainul basirah itu adalah cahaya ilmu atau cahaya hati, yang mana batasan pandangan itu lebih jauh daripada pandangan akal itu sendiri, karena pada pandangan hati itu akan melampaui batas
namun walaupun melampaui masih terbatas, itu pandangan hati. Kalau akal itu sebatas apa yang semua logika ini yang bisa diindra, itu adalah batasan akal. Tapi kalau mata hati, walaupun katakan mata lahiriah ini terpejam, tapi pandangan mata hati itu bahkan melejit sampai istilahnya melampaui batasannya. Nah, itu contoh apa yang kita alami dalam memakai indera-indera yang dianugerahkan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, yang ketiga, hakul basirah. Hakul basirah yaitu cahaya ilahi atau cahaya makrifat, boleh dikata, yang ada dalam diri setiap manusia. Apabila manusia itu telah menyadari keberadaan diri sejati, atau bisa diistilahkan telah menjumpai istilah Nur Muhammad, yang mana istilah Nur Muhammad ini selama ini masih kita sandarkan pada sosok, yaitu sosoknya istilahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Namun akar permasalahan untuk memahamkan Tuhan ini sendiri harusnya kembali pada istilah Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Nur Muhammad itu secara bahasa Nur itu adalah cahaya, Muhammad adalah yang terpuji, sehingga kita berpengetahuan harus sampai puncak kesadarannya menuju cahaya yang terpuji itu sendiri. Nah, sehingga manusia bisa menjalani yang bisa disebut rahmatan lil alamin. Itu rangkaian, katakan kita berjalan untuk secara istilah Jawa memelekkan, apa ya? Memelekkan itu apa kalau bahasa Indonesia? Memelekkan 3 mata tadi, yaitu istilah su'aul basirah, yaitu mata rasa, terus ainul basirah, terus hakul basirah. Nah, ini semua melalui tahapan dan tentunya disertai pengetahuan yang katakan sudah dialami oleh tokoh-tokoh pendahulu kita, dan juga menuju penyikapan bahasa itu sendiri, sehingga rasa sebagai manusia yang sempurna ini akan timbul dan hidup sepenuhnya. Mungkin itu barangkali penyampaian yang perlu dibahas, monggo sambil jalan, sehingga suasana ini akan tambah hidup. Monggo. Silakan Bapak Ibu hadirin, barangkali ada suatu pertanyaan, mohon untuk disampaikan secara singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Agak dimonikan di volume biar kalimat jelas. tadi ada 3 yang su'aul basirah, ainul basirah, sama hakul basirah. Nah, terus kan juga ada apakah ketiga itu nantinya yang akan bermuara ke yakin, ainul yakin, dan hakul yakin gitu kan. Iya. Istilah kadang kita sering dengar itu. Itu monggo Pak. Ya. Oke, terima kasih. Dalam 3 istilah, baik su'aul basirah itu katakan sebuah rasa yang katakan yang sebenarnya jauh tapi bisa ditangkap. Rasa itu seakan-akan sehingga yang jauh menjadi dekat, itu istilah rasa. Kalau ainul basirah ini agak mendekat, sehingga katakan ibarat logika itu benda katakan yang kita tadinya jauh itu semakin mendekat. Kalau istilah logika, kalau istilah katakan rasa, jadi pemahaman yang tadi dijelaskan itu semakin bisa ditangkap. Itu namanya ainul basirah. Nah, sedangkan hakul basirah
dalam memahami sesuatu dari benda dan pahamnya, alias katakan kita harus menyadari setiap benda itu mengandung istilahnya 4 unsur sekaligus. Setiap benda itu mempunyai dari nama benda itu sendiri dan zat benda itu, terus katakan sifat atau fungsi benda, atau katakan afalnya benda atau kemanfaatan benda itu. Nah, di dalam kesatuan itu tidak lepas dari 4 istilah, termasuk yang 3 itu yang perlu kita bongkar. 3 itu yang masih tersembunyi di dalam suatu nama. Nama apa saja, baik itu nama benda sampai nama Tuhan itu sendiri. Nah, kalau toh katakan 3 rahasia ini belum kita pahami, berarti kita masih menuhankan sebuah nama, sehingga yang timbul ilusi dan imajinasi, tidak sampai kerasa. Ya, itu mungkin sedikit untuk pencerahan itu. Yang lain monggo. Ya Pak, Ya. pada istilah Su'aul Basiroh Ya. itu kita bisa melihat sesuatu dengan hati atau rasa. Nah, bagaimana cara kita membedakannya antara Su'aul Basiroh dengan endapan halusinasi pada otak bawah sadar? Itu kadang-kadang kita juga bisa melihat sesuatu yang sesungguhnya itu adalah bayang-bayang yang kita pikirkan. Nah, itu cara membedakannya bagaimana? Oke. Cara membedakannya antara bayang-bayang itu kalau benda wujudnya atau bentuknya itu pernah kita alami, Ya, berarti itu bayang-bayang dari sebuah bentuk. Berarti masih bisa dikatakan yang melihat ini masih seputar nafsu atau panca indera, belum ke istilah rasa. Belum istilah rasa. Karena apa? Kita hasil membayangkan dari apa yang kita lihat, jenis apapun, terus terekam dalam otak kita sehingga timbullah bayangan itu. Nah, itu yang diartikan katakan Su'aul Basiroh. Karena timbul dari bayangan yang pernah kita lihat. Itu awal kita merasakan ya rasa itu hidup memang dari bayangan itu sendiri. Nah, dari bayangan itu kalau kita teruskan katakan sampai bayangan itu kan bergerak itu berarti nanti ada manfaat. Lah, dalam manfaat gerak itulah kalau kita selalu memandang di situ, lah ini mulai Ainul Basiroh mulai melek. Setelah mulai melek, kita teruskan manfaat itu terjadi sehingga hasil akhir kita sampai menyaksikan apa hasil dari Ainul Basiroh dalam melihat suatu benda di dalam kandungan benda itu, lah itu bisa dikatakan sudah masuk ke Hakul Basiroh. Mungkin begitu. Yang lain? terus yang dimaksud menyaksikan itu kalau kita berkaitan dengan keyakinan berrelasi Ya. dengan Tuhan, Ya. itu bagaimana aplikasinya? Ya, aplikasinya. Oke. Aplikasinya karena ini kita ungkap katakan sudah di tengah perjalanan, karena ini kalau kita lakukan dalam istilah katakan la ilaha illallah, itu kita masuk dalam tahapan katakan yang ketiga. Yang ketiga ini baru kita merasakan Su'aul Basiroh, Ainul Basiroh, dan Hakul Basiroh. Apa itu yang ketiga? Kita melakukan pembersihan, terutama katakan la ilaha illallah, ini pembersihan diri jasad. Yang kedua la ilaha illahua, ini pembersihan hati. Dan yang ketiga la ilaha, ini pembersihan jiwa. Nah, boleh dikata ini yang baru kita ungkap Su'aul Basiroh sampai Hakul Basiroh, ini kita menempati makom katakan di muraqabah. Jadi menghidupkan rasa dan pandangan rasa sampai kesimpulan rasa. Hakul Basiroh. Nah, di situ. Nah, ini istilah kita untuk mempersiapkan istilahnya
mujahadah atau musyahadah pada Tuhan. Setelah kita paham, katakan 3 pandangan ini menyatu nantinya gitu. Jadi 3 tahapan ini nantinya menyatu menjadi hakul basirah, kesaksian. Sehingga kita melihat sesuatu, membaca sesuatu itu tidak sebatas kulitnya saja, tapi sampai kandungan isinya. Boleh dikata kalau kita menggambarkan sebuah kacang, kacang ini terdiri dari kulit kacang dan isi kacang. Terus di dalam isi kacang itu penuh kandungan-kandungan yang tersembunyi atau rahasia itu. Nah, 3 hal yang dalam satu wujud inilah yang perlu kita dalami sehingga kita makrifat sesuatu itu kayak gitu sampai hakul basirah, sehingga kita nggak tertipu pada sesuatu benda itu plus dari kulit sampai kandungannya begitu. Oke. Oke, masih 1% lagi Pak. Ya. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu sesungguhnya Tuhan itu kan tidak seperti yang seperti. Ya. Artinya laisa kamitslihi syai'un. Oke, ya. Sementara dikala kita bersaksi dan menyaksikan, itu kalau kita secara dohir menyaksikan itu kan harus bertemu dan melihat. Ya. Nah, yang dimaksud di sini Ya. bertemunya itu dalam maksud bagaimana? Bertemunya dalam muraqabah bukan berarti kita ketemu pada sosoknya. Kalau ini sebatas untuk menyampaikan masuk ke pemahaman. Pada hakikatnya kita bertemu pada sesuatu yang gaib adalah pemahaman apa yang kita jelaskan tadi. Dalam memahami pemaparan dari bentuk, sifat, zat dan afalnya itu. Nah, pemahaman itu kalau sudah menyatu, dirasa kita menerima lah, ini istilahnya ketemu itu di situ nantinya. Nah, karena ini dalam tahapan muraqabah, berarti bahan untuk memahami bagaimana nanti kita istilahnya duduk di makom tunggalnya itu, yaitu termasuk istilahnya kalau habis katakan muraqabah kita menuju musyahadah dan pemanaan diri atau memfanakan diri lagi. Itulah nanti setelah itu kita bakal ada persaksian gitu ya. Persaksian bukan secara psikis atau fisik, tapi persaksian tentang pemahaman, sehingga betul-betul kalau kita paham, kita sadar mendudukkan sebagai manusia, kesadaran dirinya adalah la haula wala quwata. Setelah itu dikatakan di makom kefanaan, sehingga sebutan katakan istilahnya inani anallah itu bukan sebutan dari kita, tapi itu apabila dibahasakan oleh manusia. Dan setelah kita memahami dalam pemanaan itu akan muncul suatu katakan, kalau diistilahkan dengan bahasa begitu, innani anallah. Artinya apa? Kita sudah lebur, nggak ada di makom itu, hanya yang ada itu ya yang ada itu sendiri. Itu yang dikatakan penyaksian, bukan berarti kita menyaksikan sosok atau menyaksikan sesuatu itu. Ini berarti masih muraqabah juga. Nah, kalau dalam persaksian tunggal berarti yang dikatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya sifat kemanusiaan atau kesadaran manusia sudah hilang, sehingga yang ada kesadaran Tuhan itu sendiri. Kemungkinan itu. Berarti dengan kata lain, kita menyaksikan itu bukan dalam ruang dan waktu dan bukan fisik. Iya. Artinya alam kesadaran kita. Ya. Setelah itu lenyap, berarti sesungguhnya yang menyaksikan itu dia sendiri, Dia menyaksikan dia sendiri. Iya, kesadaran manusia berbalik menjadi karena sudah difanakan oleh kesadaran itu sendiri, berarti muncullah kesadaran Allah itu sendiri. Oke. Kesadarannya Tuhan yang. Terima kasih. Oke, yang lain. Silakan yang lain, barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak Budi. Iya, nggak tahu. Ini saya cenderung ke kata basiro ya. Teringat dengan salah satu ma'ani ya. Iya. Nah, apakah sami juga berkedudukan sama dengan basiro itu? Karena kan ada kodrat irodat ilmu hayat sama basar lah, itu kan yang sering disebut basiro terus, tapi saminya kan jarang disebut gitu.
apa sifat ma'ani ya yang 7 tadi. Kan selain basiro kan ada sama ya. Iya. Nah, apakah kedudukannya juga katakanlah seimbang dengan basiro tadi? Di situ ada doaul, ada sampai hakulnya. Kita ingin mengetahui tentang Tuhan, berarti kita harus ma'rifatullah. Nah, apa sih yang dikatakan ma'rifatullah itu? Artinya manusia harus sadar, istilahnya memahami tentang sifat wajibnya Allah, yaitu yang 20. Yang 20 katakan secara simpel, katakan dari apa wujud sampai mutakaliman, itu kan 20 ya. Nah itu yang kedua, itu bisa dibolak-balik. Kita sebagai insan atau manusia yang sempurna itu ingin tahu dirinya Tuhan. Dari mana pendekatannya? Kita harus tahu diri pribadi kita. Diri pribadi kita itu, diri kita itu siapa yang sesungguhnya, kan gitu. Maka kalau kita kaji dalam diri, kita akan di dalam diri ini kita menyadari, oh berarti bahwa diri manusia itu atas 2 hal, yaitu antara jasad dan ruh, yang dikatakan jasmani dan ruhani. Nah, kalau untuk kita menggali tentang hal ma'rifatullah, tentunya kita di jalur rohani. Di jalur rohani. Nah, di rohani ini berarti diri sebetulnya ini alamat saja untuk nah, nama diri itu ya. Nah, hakikat diri adalah yang sebenarnya adalah ruh, itu ya. Ruh. Nah, apa itu ruh? Ruh ya nama juga. Karena ini nama satuan-satuan. Nah, yang dikatakan ruh itu berarti katakan Nur Muhammad. Nah, ini yang dikatakan cahaya yang paling terpuji, gitu ya. Apa itu Nur Muhammad? Nur Muhammad itu plus alias sifat. Sifat-sifat ma'ani yang 7 tadi. Sifat-sifat ma'ani yang 7. Ma'ani yang 7. Yaitu apa yang 7? 1 katakan kudrat, 2 irodat, 3 ilmu, 4 ayat, 5 sama, 6 basyar, 7 kalam. Nah inilah, ini muara katakan untuk membahas tentang hidupnya manusia dan Sang Maha Hidup Tuhan itu sendiri, untuk menjelaskan di sifat ma'ani ini. Tanpa kita memahami katakan sifat ini, mustahil kita bisa memahami Tuhan itu siapa. Apalagi sampai merasa dekat. Karena materinya di sini, yaitu antara kodrat irodat ilmu hayat. Nah, kita bicara roh. Jadi roh, dari dalam roh ini memuat katakan mempunyai 7 sifat dalam kesatuan. Nah, ini 7 sifat ini yang dikatakan ini cahaya yang terpuji. Katakan yang awal penciptaan Allah tidak menciptakan sesuatu apapun kecuali Nur Muhammad, gitu ya. Itu. Nah, di sini ada istilah basar gitu. Jadi dari yang 7 ini ya nanti kesimpulannya 1 gitu ya. Kesimpulan 1 yaitu apa? Ruh tadi. Nah, boleh dikatakan ruh suci atau rohul kudus gitu kan. Nah, itu nantinya ke situ larinya. Nah, yang sebetulnya dikatakan Nur Muhammad. Jadi untuk membangkitkan kesadaran manusia, ini Nur Muhammad harus dibongkar. Sehingga kita ada rasa dekat dan rasa bertanggung jawab untuk katakan menyalurkan sifat itu sendiri. Itu. Nah, pada hakikatnya ini istilahnya sifatnya jasad nanti gitu. Nah, karena sifat yang sesungguhnya adalah katakan yang terkait pada zatnya Allah itu sendiri, gitu kan? Ya itulah maknawiyahnya itu, maknawiyahnya. Sehingga jasad ini bisa kerembut-kerembut jalan menjalankan tugasnya yang diperintahkan oleh Allah secara kun, gitu kan? Jadi otomatis 7 jalan semua. Monggo yang lain. Maliki. Pak Maliki. Sekarang
Saya mau tanya. Keras Pak. Iya. Sifat 20 itu sifatnya Allah, tapi kenyataan dipakai oleh makhluknya. Berarti Allah itu selalu meliput pada makhluknya itu sendiri. Nah, saya tanyakan, cara meliputnya itu penjelasnya bagaimana? Sifat wujud. Sifat wujud dalam satu istilah, tapi meliputi dari beberapa istilah. Jadi kalau wujud itu sendiri disebut pakai nama, itu akan kehabisan nama, bahkan kurang nama. Kalau toh wujud Tuhan itu sendiri kok ditulis, itu menghabiskan tinta. Itu pada pengertian istilahnya subhanallahu wa ta'ala. Artinya wujudnya Allah yang mutlak itu tidak pernah bisa disentuh oleh sesuatu apapun pada makhluknya. Itu yang perlu kita tandasi dan kita imani sepenuhnya. Hal katakan Tuhan, maka disebut ulama sering mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Tujuannya apa? Tujuannya dari dia melemparkan kata-kata yang dari awal sampai akhir itu penuh harapan dan permintaan, tapi pada akhir katakan harapan itu ditutuplah subhana, gitu kan? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Artinya mengembalikan sifat aslinya Allah itu sendiri tidak bisa terdeteksi karena dia adalah istilahnya ghaibul ghaib, atau bisa disebut laisa kamitslihi syai'un, atau untuk keikhlasan sebuah iman berarti walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, adapun manusia itu sangat butuh dengan Tuhan, maka diberikan anugerah. Tuhan menganugerahkan, yaitu cara istilah lain mentajalikan diri pada semua makhluk, yaitu mentajalikan diri. Tujuannya Tuhan itu agar Tuhan dikenal oleh ciptaannya, ya terutama mentajalikan berupa Nur Muhammad ini. Nur Muhammad ini yang secara dibentukkan adalah alam semesta seisinya ini. Itu Nur Muhammad. Itu. Nah, tidak ada yang lain hanya kecuali Nur Muhammad itu. Jadi pentajaliannya Nurullah menjadi atau Nur Ilahi menjadi Nur Muhammad. Nah, setelah Nur Muhammad barulah mentajalikan diri secara fisik, itu kan yang kata, karena sudah ada alam semesta ini sehingga fisik ini terdiri dari unsur-unsur alam itu sendiri. Karena Nur Muhammad ini kategori roh gitu. Ya, nah, cara meliputnya tadi katanya diartikan meliput itu berarti kembali wujud itu satu mutlak yang dinamakan satu mutlak. Berarti ya di dalam ya di luar semuanya seisinya. Baik dikatakan rongga tubuh maupun di sel-sel tubuh itu terliputi oleh zat Tuhan. Itu istilah meliput. Sehingga apa yang diciptakan Tuhan, katakan sebiji sawi kecilnya, halusnya, atau sebesar langit dan bumi, itu enggak terlepas istilahnya terawasi oleh CCTV-nya Tuhan. Begitu, itu pengertian dari istilah lain. Monggo, mana? Mungkin saya bisa menambah atau melengkapi, barangkali ada manfaatnya. Monggo. Jadi manusia seperangkat anggota tubuh yang diberikan Allah itu sebenarnya hanya alat saja. Ya. Dasarnya apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi tanpa ada daya dari Allah itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah kita diberi hidup,
Maka yang bisa melihat itu sebenarnya adalah hidup itu sendiri. Yang bisa berjalan ya hidup itu sendiri. Yang bisa mendengar ya hidup itu sendiri. Itulah Allah meliputinya seperti itu. Barangkali itu bisa diterima gitu. Oke, terima kasih atas penjelasan Mas. Oke, itu terima kasih atas pemberian pencerahan tadi untuk penambahan dari guru kita Pak Suwarno. Maka kemungkinan pertemuan ini ya meskipun masih katakan banyak kekurangannya karena adanya waktu yang terbatas, sehingga penjelasan tentang bagaimana makrifatullah itu kita perlu tahapan yang sangat panjang. Tapi mudah-mudahan kalau kita betul-betul ingin liqa pada Allah secara makrifatullah dan secara pemahaman atau keimanan yang istilahnya ihsan, ya seberat apapun kita perlu istilahnya apa ya, mencari dan mencari atau berusaha, tidak sebatas kita berharap gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akhiri pertemuan kita untuk pembahasan ini, dan dari saya untuk memberi materi, barangkali ada kekurangan apa yang kita sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, materi pada malam hari ini. Semoga Allah berkenan membuka hati kita dan membimbing kita agar kita dipahamkan. Amin. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.